Jadi ceritanya, ini kejadian dialamin sama kakaknya temen gua, namanya Kak Yuda. Dia itu tipikal orang yang suka jalan-jalan sendirian, apalagi ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang. Katanya, lebih senang tempat yang sepi, yang kental sama budaya dan suasana asli daerahnya. Beberapa bulan lalu, dia pergi ke Toraja, Sulawesi Selatan. Bukan liburan biasa sih, dia memang sengaja ke sana buat lihat langsung kebudayaan yang katanya unik, terutama soal tradisi pemakaman mereka yang beda banget sama daerah lain. Katanya, dia sempat ikut tur lokal, diajak ngelilingin beberapa kampung adat, lihat rumah-rumah tongkonan yang khas itu, dan yang paling berkesan buat dia adalah waktu dia nonton upacara pemakaman yang katanya bisa berlangsung sampai berhari-hari. Awalnya, dia cuma niat dokumentasiin buat konten blog dan Instagram pribadi. Tapi ada satu kejadian kecil yang waktu itu dia anggap remeh, dan ternyata justru jadi awal dari semua keanehan yang bakal dia alami. Pas lagi di pasar tradisional, dia ketemu seorang nenek tua yang duduk di sudut, agak terpisah dari pedagang lain. Nenek itu jualan barang-barang dari kayu. Ada mangkok, patung kecil, dan di antara barang-barang itu ada satu boneka kayu kecil, kira-kira segede botol air 600 ml, berdiri tegak tanpa pakaian atau hiasan apapun. Bentuknya manusia, tapi aneh. Wajahnya polos banget. Cuman ada 2 ukiran mata bundar, hidung kecil, dan mulut lurus. Tapi yang bikin Kak Yuda tertarik, matanya. Bukan karena indah atau lucu, justru karena serem. Tatapan matanya itu kosong, tapi seolah-olah ngikutin orang yang ngeliat. Kayak matanya hidup, tapi nggak punya jiwa. Waktu dia tanya harganya, nenek itu cuma bilang, 50.000 saja, nah. Murah banget kan? Buat kerajinan tangan, dari kayu, dengan detail seperti itu. Tapi yang bikin agak merinding, sebelum Kak Yuda pergi, si nenek bilang satu kalimat yang nggak bisa dia lupakan. Katanya, jangan dikasih tidur di tempat gelap ya, nanti dia sedih. Waktu itu dia cuman ketawa kecil, mikir, mungkin itu cuma cara orang tua di sana, biar barang dagangannya terasa spesial atau berkesan. Ya udah, dia bungkus boneka itu, masukin ke ransel, dan lanjut jalan-jalan seperti biasa. Beberapa hari kemudian, Kak Yuda balik ke Jakarta. Nggak ada yang aneh selama perjalanan. Dia sampai rumah malam dan langsung masuk ke kamar. Seperti biasa, dia buka koper, sortir oleh-oleh. Terus boneka kayu itu dia taruh di atas rak buku, di pojokan kamar dekat jendela. Dia niatnya mau pajang buat kenang-kenangan, karena bentuknya emang unik. Bahkan sempat dia foto dan masukin ke story Instagram. Captionnya waktu itu, oleh-oleh dari Toraja. Lucu nggak? Banyak yang reply, dan hampir semuanya bilang bonekanya serem. Ada juga yang bilang kayak mirip boneka pemanggil arwah. Tapi karena Kak Yuda orangnya logis, dia nggak mikirin hal-hal mistis. Malam pertama dia tidur nyenyak. Nggak ada gangguan, nggak ada suara-suara aneh, semua aman. Tapi masuk ke malam kedua, mulai ada yang beda. Sekitar jam 1 pagi, Kak Yuda kebangun karena ngerasa kayak diawasi. Perasaan itu muncul pelan-pelan, kayak hawa di kamar berubah. Nggak ada suara, tapi suasananya jadi nggak enak. Dia pikir mungkin cuma kecapekan atau sugesti. Tapi pas dia lihat ke arah rak buku, boneka itu udah nggak di tempat semula. Awalnya dia pikir dia salah ingat. Tapi dia yakin banget semalam dia taruh boneka itu duduk hadap ke dinding. Sekarang posisi bonekanya miring, kayak sedikit menghadap ke tempat tidur. Kayak lagi ngeliatin dia tidur. Dia bangun, ambil boneka itu, dan ngomong sendiri. "Wah, lo geser sendiri ya?" Sambil ketawa kecil, tapi dalam hati mulai nggak tenang. Dia taruh lagi boneka itu dengan posisi awal, hadap ke dinding, dan tidur lagi. Besoknya, siang hari, dia tinggalin rumah buat kerja. Malamnya, kejadian yang sama terulang.
Tapi kali ini bukan cuma posisi boneka yang berubah. Sekitar jam 2 pagi, dia kebangun karena dengar suara kecil. Awalnya samar, kayak suara tetesan air, tapi makin lama makin jelas. Suara itu kayak anak kecil yang nangis pelan. Nggak histeris, tapi jelas banget suaranya lirih dan berulang. Tangisan itu datang dari arah rak buku. Dia langsung duduk, melek penuh, dan nyari sumber suara. Tapi waktu lampu kamar dinyalain, semuanya diam. Nggak ada suara. Tapi posisi bonekanya berubah lagi. Sekarang dia berdiri. Padahal boneka itu bentuknya nggak seimbang. Susah banget bisa berdiri sendiri tanpa sandaran. Dan yang bikin dia makin merinding, bonekanya menghadap langsung ke tempat tidur. Setelah itu, dia mulai mimpi aneh-aneh. Hampir tiap malam, dia mimpi ada di pasar yang sepi banget. Semua orang diam. Bahkan suara langkah kakinya sendiri pun terasa aneh. Di tengah-tengah pasar itu, selalu ada nenek yang sama. Nenek yang jual boneka itu. Tapi dalam mimpi, wajah neneknya berubah. Kulitnya retak, matanya bolong, dan dia cuma bilang satu kalimat. Dia sedih di tempat gelap. Mimpi itu berulang 2 kali dalam seminggu. Dan yang bikin Kak Yuda mulai panik, boneka itu mulai bergerak setiap malam. Kadang dia nemu di lantai, kadang di bawah meja, kadang tiba-tiba udah ada di dalam lemari. Pernah suatu malam, dia naruh boneka itu di dalam tas dan zipnya dikunci rapat. Paginya, tasnya kebuka dan boneka itu ada di bawah tempat tidur. Dia cerita semua itu ke teman-temannya, termasuk ke gue. Awalnya, kita semua mikir dia stres. Tapi waktu gue main ke rumahnya dan lihat langsung bonekanya, gue langsung paham. Boneka itu emang aneh, rasanya berat, padahal kecil. Waktu dipegang, kayunya dingin banget, nggak kayak kayu biasa. Dan yang paling gue ingat, mata boneka itu. Nggak gerak, tapi ngikutin gerakan kepala kita. Kemanapun lo pindah, lo ngerasa dia masih ngeliatin. Hari-hari berikutnya makin aneh. Kak Yuda jadi susah tidur. Tiap malam dengar suara langkah kaki kecil, suara ketukan halus di dinding, bahkan suara bisikan yang gak jelas artinya. Dia sempat rekam audio malam-malam buat bukti. Waktu didengerin pagi-pagi, ada suara kayak anak kecil ketawa, lalu nangis, lalu ada suara berbisik, "Aku di sini." Puncaknya, suatu malam, dia coba buang boneka itu. Dia masukin ke kantong plastik, buang ke tempat sampah depan rumah. Tapi besok paginya, boneka itu udah ada lagi di kamar. Duduk di atas bantal. Nggak ada tanda-tanda plastik bekas atau debu. Kayak nggak pernah dibuang. Dia mulai cari cara buat netralin energi negatif di rumah. Pasang dupa, putar ayat-ayat suci, bawa orang pinter. Tapi semuanya bilang hal yang sama. Benda ini bukan cuman boneka. Ini punya isi. Tapi anehnya, waktu dia coba bakar, boneka itu nggak bisa terbakar. Kayunya nggak hangus, cuman jadi hitam dikit, lalu padam sendiri. Gue waktu itu cuman bisa saranin satu hal. Lo harus balik ke Toraja dan balikin ini ke tempat asalnya. Tapi sebelum itu terjadi, sesuatu yang lebih parah terjadi di malam ke-14, sejak boneka itu dibawa pulang. Waktu itu Kak Yuda ngedengar suara nangis lagi, tapi kali ini lebih jelas. Dia keluar kamar, nyalain semua lampu, tapi suara itu masih ada. Dia ikutin, pelan-pelan. Ternyata suara itu datang dari balik pintu lemari. Pas dia buka lemari itu, bonekanya ada di sana. Tapi ada yang beda. Mata boneka itu basah, seolah-olah habis nangis. Di pipinya ada garis air bening yang belum kering. Sejak malam itu, Kak Yuda nggak pernah tinggal di rumah itu lagi. Dia ngungsi ke rumah temannya. Tapi anehnya, boneka itu tetap muncul. Di dalam mobil, di tas, bahkan pernah tiba-tiba ada di jok motor. Dan dari sini, cerita makin gelap. Setelah kejadian malam itu, Kak Yuda benar-benar kehilangan arah. Awalnya dia pikir semua ini cuma halusinasi, efek sugesti karena bentuk bonekanya memang agak menyeramkan. Tapi setelah dia ngeliat sendiri mata boneka itu kayak basah dan posisinya terus berpindah tanpa penjelasan,
dia sadar ada yang gak beres. Bahkan, yang bikin dia makin yakin, ini bukan sekadar imajinasi. Dia mulai ngelihat bayangan. Bayangan itu munculnya gak sering, tapi cukup bikin dia kepikiran. Kadang, pas lagi nyuci piring, dia ngerasa ada yang berdiri di belakang. Kadang, pas di kamar mandi, suara air keran tiba-tiba nyala sendiri. Padahal gak ada siapa-siapa. Dan kalau malam, dia mulai dengar langkah kecil, kayak anak kecil lari-lari di lantai atas rumah. Padahal rumah dia cuma satu lantai. Akhirnya dia mutusin buat ngungsi ke rumah temennya, si Bagas. Awalnya Bagas pikir Yuda cuma butuh istirahat, jadi dia seneng aja nerima temennya nginep. Tapi sejak hari pertama Kak Yuda datang dan bawa tas ranselnya, gangguan mulai pindah ke rumah Bagas. Malam pertama, sekitar jam 2 pagi, Bagas bangun karena ngerasa sesak. Dia kayak dicekik, gak bisa napas, dan gak bisa gerak. Matanya terbuka, dan dia ngelihat bayangan hitam duduk di ujung ranjang, nunduk, rambut panjang, dan dari tubuhnya keluar suara tangisan kecil, lirih, kayak anak kecil lagi sedih banget. Dia langsung istighfar sekuat-kuatnya. Tiba-tiba semuanya lenyap. Tapi begitu dia bisa gerak dan nyalain lampu, dia kaget. Boneka itu ada di atas lemari kamarnya. Padahal Kak Yuda nggak pernah keluarin boneka itu dari tasnya. Mereka langsung cek bareng, dan ternyata tasnya udah kebuka, resletingnya rusak. Kak Yuda makin panik. Dia nggak tahu harus ngapain lagi. Akhirnya mereka berdua sepakat buat cari bantuan orang yang paham hal-hal mistis. Lewat kenalan temennya, mereka dapat alamat seorang ibu spiritualis di daerah Cibubur. Namanya Bu Ratmi. Usianya udah di atas 60-an, tapi auranya tenang banget. Waktu mereka masuk, Bu Ratmi langsung bilang tanpa ditanya, "Kalian bawa sesuatu yang bukan milik kalian. Dia bukan boneka. Dia wadah." Kak Yuda kaget. Dia belum cerita apa-apa. Tapi Bu Ratmi langsung minta bonekanya dikeluarin. Waktu boneka itu ditaruh di meja, suasana di ruangan langsung berubah. Angin di dalam rumah tiba-tiba kayak dingin banget. Lilin kecil yang dinyalain Bu Ratmi langsung padam sendiri. Padahal nggak ada angin kencang. Dan anehnya, boneka itu mengeluarkan bau kayu basah yang menyengat. Padahal sebelumnya nggak berbau apa-apa. Bu Ratmi mulai bacain doa dan mantra. Dia bilang, energi yang nempel di boneka itu kuat banget dan bukan berasal dari niat jahat manusia biasa. Ini bukan jin biasa. Ini arwah anak kecil yang terjebak, tapi bukan arwah liar. Dia sengaja dipanggil dan dimasukin ke boneka itu buat tujuan tertentu. Menurut Bu Ratmi, di beberapa daerah, termasuk Toraja, memang ada tradisi yang melibatkan media boneka atau patung sebagai wadah untuk menenangkan arwah yang meninggal tidak wajar. Biasanya ini dilakukan untuk anak-anak yang meninggal dalam usia sangat muda, terutama jika kematiannya tragis atau tidak diterima keluarganya. Arwah seperti itu sering dianggap belum tenang, dan untuk menenangkan, dibuatlah boneka kecil dari kayu, lalu dilakukan semacam pemasukan jiwa. Masalahnya, boneka itu nggak boleh dibawa jauh dari tempat asalnya. Harus dijaga dan dirawat. Dan yang paling penting, nggak boleh ditaruh di tempat gelap. Karena menurut kepercayaan di sana, arwah anak-anak takut gelap. Dan kalau mereka merasa ditinggal atau dikurung dalam kegelapan, mereka akan menangis dan marah. Kak Yuda langsung ingat kata-kata si nenek tua waktu di pasar. "Jangan dikasih tidur di tempat gelap ya, nanti dia sedih." Waktu itu dia anggap bercanda, tapi ternyata itu peringatan serius. Bu Ratmi bilang, satu-satunya cara untuk menghentikan gangguan ini adalah dengan balikin boneka itu ke tempat asalnya. Tapi bukan sekadar ditinggal atau dibuang, harus dikembalikan ke tanah di mana boneka itu dibuat dan dilakukan ritual pelepasan agar arwah di dalamnya nggak ikut pulang lagi. Masalahnya, Kak Yuda nggak tahu persis dari mana boneka itu berasal. Dia cuma ingat pasarnya, tapi nggak ingat detail tokonya atau nama si nenek. Dia sempat ragu,
tapi akhirnya mutusin buat nekat balik ke Toraja. Dia merasa tanggung jawab, karena ini semua akibat dia yang ceroboh beli, tanpa tanya-tanya dulu. Perjalanan balik ke Toraja penuh ketegangan. Selama di pesawat, dia bawa boneka itu di ransel, tapi setiap beberapa menit, dia ngerasa kayak tasnya gerak sendiri. Pas dia sampai dan naik mobil menuju pasar tradisional itu, dia ngerasa matanya terus diawasi. Sampai akhirnya dia sampai di pasar yang sama. Tapi si nenek udah nggak ada. Bahkan beberapa pedagang bilang mereka nggak pernah lihat nenek seperti yang Kak Yudha ceritain. Dia hampir putus asa. Sampai ada satu bapak tua yang manggil dia pelan. "Nah, kamu bawa boneka itu ya?" Kak Yudha langsung ngangguk. Bapak itu cuman geleng pelan. Nenek yang jual itu udah meninggal bertahun-tahun lalu. Dia dulu memang buat boneka-boneka itu. Tapi semua bonekanya dikubur setelah anak perempuannya meninggal. Nggak ada lagi yang dibuat sejak itu. Kalau kamu bawa dari pasar sini, berarti kamu udah ngambil sesuatu yang harusnya nggak boleh keluar dari sini. Bapak itu lalu ngajak Kak Yudha ke sebuah lokasi di pinggir kampung, dekat bukit kecil. Di sana ada batu besar dengan semacam lubang kecil di bawahnya. Katanya, itu tempat keluarga si nenek biasa mengubur benda-benda yang dipakai dalam ritual spiritual. Di situ juga, anak perempuan si nenek dulu dikubur secara simbolis. Karena waktu meninggal jasadnya hilang entah kemana. Dengan bantuan beberapa tetua kampung, Kak Yudha dibantu melakukan ritual sederhana. Dia disuruh meletakkan boneka itu di dalam lubang batu, bersama bunga dan sesajen kecil. Dia juga diminta ngomong langsung ke bonekanya, minta maaf, dan bilang kalau dia udah sadar dan ikhlas melepaskan. Waktu boneka itu ditaruh dan mulai ditutup tanah, angin tiba-tiba berhenti. Suasana mendadak hening banget, sampai suara jangkrik pun hilang. Tapi yang paling bikin merinding, sebelum tanah benar-benar nutup, boneka itu sempat keluarin suara kecil. Kayak bisikan anak kecil bilang, "Makasih." Kak Yudha langsung merinding. Tapi dia juga ngerasa lega. Sejak saat itu, semua gangguan berhenti. Gak ada suara tangis, gak ada bayangan, gak ada mimpi aneh. Bahkan wajahnya yang sebelumnya pucat dan capek mulai kembali cerah. Sampai hari ini, Kak Yudha nggak pernah lagi mau beli barang-barang aneh dari tempat yang dia nggak paham asal-usulnya. Dan dia selalu bilang ke teman-temannya, jangan pernah remehkan benda-benda yang kalian bawa pulang. Karena kadang, itu bukan cuma oleh-oleh. Dan sejak saat itu juga, gua nggak pernah lagi ngelihat boneka kayu sebagai benda yang lucu. Itu tadi cerita tentang Kak Yudha dan boneka kayu dari Toraja. Mungkin buat sebagian orang, ini terdengar gak masuk akal. Tapi buat yang pernah ngalamin sendiri, hal-hal yang gak bisa dijelasin secara logika, kita jadi paham kalau dunia ini gak cuman tentang yang kelihatan aja. Ada hal-hal yang gak bisa kita ganggu, dan ada benda-benda yang bukan sekadar hiasan. Pesan dari cerita ini sederhana. Hati-hati kalau bawa sesuatu dari tempat baru, apalagi dari daerah yang punya kepercayaan kuat. Nggak semua oleh-oleh itu cuma sekadar kenang-kenangan. Kadang ada yang ikut pulang dan nggak mau pergi. Jadi mulai sekarang, kalau lu lihat boneka kayu polos yang matanya kayak ngikutin lu terus, pikir 2 kali sebelum lu bawa pulang. Karena siapa tahu, dia juga lagi nyari rumah baru.